Selamat datang pemirsa ke dalam acara pembacaan buku Membina Kehidupan Abadi atau perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Kita telah masuk di halaman yang ke-83 dalam judul besar Mutiara yang Sangat Berharga. Mari kita lihat apa arti dari perumpamaan yang satu ini. Berkat-berkat dari kasih penebusan juru selamat kita dibandingkan dengan sebuah mutiara yang sangat mahal harganya. Ia menggambarkan perjalanannya dengan perumpamaan sebagai seorang pedagang yang mencari mutiara yang sangat indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Kristus sendiri adalah mutiara yang sangat berharga itu. Di dalam Dia terhimpun segala kemuliaan Bapa, kepenuhan kealahan. Ia adalah cahaya kemuliaan Bapa serta peta yang menyatakan pribadinya. Kemuliaan tabiat Tuhan dinyatakan dalam tabiatnya. Setiap halaman dari kitab suci menyinarkan terangnya. Kebenaran Kristus sebagai mutiara yang putih murni, tidak bercacat dan tidak bernoda. Tidak ada pekerjaan manusia yang dapat memperbaiki anugerah Tuhan yang mulia itu. Ia tidak bercacat. Dalam Kristus tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Ia menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Segala sesuatu yang dapat memuaskan keperluan dan keinginan jiwa manusia bagi dunia ini dan bagi dunia yang akan datang terdapat dalam Kristus. Penebus kita adalah mutiara yang begitu berharga, sehingga bila dibandingkan dengan segala sesuatu yang lain itu dipandang tidak berarti. Kristus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Terang Tuhan bersinar dalam kegelapan dunia, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tetapi tidak semua orang yang didapat diacuh tidak acuh terhadap pemberian surga. Orang dagang dalam perumpamaan itu menggambarkan golongan orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Di berbagai negara ada orang yang sungguh-sungguh dan bijaksana yang telah menyelidiki dalam buku-buku dan ilmu serta agama dunia kekafiran yang dapat diterimanya sebagai harta jiwa. Di kalangan orang Yahudi ada orang mencari apa yang mereka tidak miliki. Mereka merasa tidak puas dengan agama lahiriah. Mereka ingin sesuatu yang rohani dan yang meninggikan. Murid-murid Yesus yang dipilih tergolong dari kelas yang terbelakang. Cornelius dan sida-sida dari Ethiopia termasuk golongan yang terlebih dahulu. Mereka telah rindu dan berdoa supaya memperoleh terang dari surga. Dan ketika Kristus dinyatakan kepada mereka, mereka menerima Dia dengan sukacita. Jadi, setelah perumpamaan tentang harta yang terpendam, Yesus memberitahukan kepada banyak orang mengenai perumpamaan tentang mutiara, di mana ada seorang pedagang yang mencari sebuah mutiara yang sangat indah. Dia mencari. Dia menemukan mutiara yang indah itu. Dia menjual seluruh miliknya, lalu membeli sebuah mutiara yang berharga itu. Seluruh miliknya diberikan sebagai ganti sebuah mutiara itu. Kita telah membaca tadi, mutiara tersebut digambarkan sebagai kebenaran dari Kristus, kehidupan dan karakter Kristus. Banyak orang-orang di dunia ini yang merasa bahwa mereka bisa menemukan mutiara itu di tempat yang lain. Berpikir bahwa mutiara itu adalah kesenangan-kesenangan pribadi mereka, atau mungkin pengetahuan-pengetahuan dari buku sekuler dan kafir, sehingga mereka mencari itu. Tapi mereka tidak akan pernah menemukan kepuasan. Ada juga orang-orang lain yang mencari mutiara yang sesungguhnya. Seperti murid-murid Yesus yang tidak berpengalaman, Cornelius, sida-sida dari Ethiopia. Mereka mencari kebenaran itu, dan di saat mereka menemukannya, mereka penuh dengan sukacita. Dalam perumpamaan itu, mutiara tidak digambarkan sebagai sebuah pemberian. Pedagang itu membelinya dengan harga segenap yang dimilikinya. Banyak orang meragukan arti peristiwa ini, karena Kristus digambarkan dalam kitab suci sebagai anugerah. Ia adalah anugerah, tetapi hanya kepada mereka yang menyerahkan dirinya, jiwa, tubuh, dan roh kepadanya tanpa menghiraukan apa-apa. Jadi banyak orang yang bilang, waduh, gak cocok nih perumpamaan ini bahwa mutiara itu adalah Yesus. Karena pedagang tersebut di saat dia menemukan harta itu, dia menjual segala miliknya untuk memperoleh Yesus Kristus yang dikatakan adalah anugerah. Tetapi ada satu hal yang mungkin kita lupakan.
Kita hanya dapat memperoleh anugerah Kristus itu apabila kita menyerahkan segenap pikiran kita kepadanya. Apabila kita menyerahkan jiwa, tubuh, serta roh kita tanpa menghiraukan apapun. Kita harus menyerahkan diri kita kepada Kristus untuk menghidupkan suatu kehidupan penurutan dan kepada segenap tuntutan-tuntutannya. Segenap diri kita, segenap talenta, serta kecakapan yang kita miliki adalah milik Tuhan untuk dipersembahkan kepada pelayanannya. Kalau kita menyerahkan diri kita sepenuh hati kepadanya, Kristus dengan segenap harta surga memberikan dirinya kepada kita. Kita akan memperoleh mutiara yang sangat mahal harganya. Keselamatan adalah pemberian yang cuma-cuma, namun harus dibeli dan dijual. Dalam pasar di mana pengasihan ilahi yang memimpin, mutiara yang berharga itu digambarkan sebagai dibeli tanpa uang. Di pasar ini semua bisa memperoleh harta surga. Simpanan permata-permata kebenaran terbuka bagi setiap orang. Lihatlah, Tuhan katakan, aku membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Tidak ada pedang yang mengawal jalan melalui pintu ini. Suara-suara dari dalam dan di pintu mengatakan, datanglah. Injil Kristus adalah satu berkat yang bisa diperoleh oleh semua orang. Orang yang termiskin sanggup seperti orang yang kaya untuk memperoleh keselamatan. Karena tidak ada jumlah kekayaan yang bisa diperolehnya. Jadi, keselamatan adalah sebuah anugerah secara cuma-cuma yang diberikan kepada kita. Apabila kita mau menyerahkan seluruh hidup kita, pikiran kita, jiwa raga kita kepadanya. Akan tetapi, ini bukanlah sebuah berkat yang bisa dibeli dengan uang. Karena siapapun bisa peroleh. Dia bisa diperoleh berkat Tuhan, bisa diperoleh melalui penurutan dengan sukarela, dengan menyerahkan diri kita kepada Kristus sebagai milik yang dibelinya. Anugerah yang Kristus rela untuk berikan kepada kita, siap untuk berikan kepada kita, bisa kita peroleh apabila kita menerimanya dengan sungguh-sungguh, dengan penurutan yang sukarela, dengan penyerahan diri. Orang Farisi menyenangi keuntungan yang bersifat sementara dan duniawi, yang bersifat rohaniah, dan dengan angkuh mereka berkata, kami kaya dan tidak kekurangan suatu apa-apa. Kita tidak bisa mendapat keselamatan sebagai upah, tetapi kita harus berusaha mendapatkannya dengan minat dan ketekunan yang sungguh, seperti kita rela meninggalkan segala sesuatu di dunia ini untuk mendapatkannya. Jadi sama seperti seorang pedagang yang mencari harta yang terpendam itu, mutiara yang hilang itu. Dia mencarinya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Di saat dia menemukan mutiara tersebut, dia rela memberikan segala sesuatu yang ada padanya untuk memperoleh mutiara itu. Begitu juga dengan keselamatan. Jika kita berpikir bahwa keselamatan itu sebagai upah dari kebaikan kita, kerja kita, kebaikan pelayanan kita, dan lain-lain, kita nggak akan mendapatkannya. Sama atau kebalikannya, sama seperti orang-orang Farisi yang berpikir bahwa mereka kaya dan tidak membutuhkan apa-apa, seperti jemaat Laodikia. Mereka pikir, mereka sudah cukup baik, sudah lakukan ini, lakukan itu, sehingga mereka tidak merasa mereka membutuhkan karunia dari Tuhan yang dapat mengubahkan hidup mereka sesuai dengan karakter Tuhan. Kita harus berusaha mendapatkannya dengan minat dan ketekunan yang sungguh, seperti kita rela meninggalkan segala sesuatu di dunia ini untuk mendapatkannya. Apakah Anda rela untuk menukarkan segala sesuatu yang Anda miliki di atas dunia ini untuk karunia yang Tuhan telah siapkan bagi kita? Sebuah karunia yang dapat mengubahkan hidup kita, mengubahkan tabiat-tabiat kita yang buruk, dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita harus mencari mutiara yang sangat berharga dan sangat mahal itu, tetapi bukan di tempat penjualan dunia ataupun dalam cara-cara duniawi. Harga yang harus dibayar bukanlah emas atau perak, sebab itu adalah milik Tuhan. Tinggalkanlah pemikiran bahwa keuntungan-keuntungan duniawi dan rohani akan dimenangkan demi keselamatanmu. Tuhan menuntut penurutan dengan sukarela. Ia meminta engkau meninggalkan segala dosa. Barang siapa menang, kata Kristus, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ada beberapa orang yang tampaknya selalu mencari mutiara surga, tetapi tidak menyerahkan sepenuhnya kebiasaan-kebiasaan mereka yang salah. Mereka tidak mati terhadap diri,
sehingga Kristus tidak bisa tinggal di dalam diri mereka. Itulah sebabnya mereka tidak menemukan mutiara yang berharga itu. Mereka belum mengalahkan cita-cita yang tidak suci dan cintanya terhadap penarikan-penarikan duniawi. Mereka tidak memikul salib dan mengikut Kristus dalam jalan penyangkalan diri dan pengorbanan. Nyaris menjadi umat Tuhan, namun belum menjadi umat Tuhan yang sempurna. Yang tampaknya mereka dekat kepada kerajaan surga, namun mereka tidak dapat masuk ke sana. Hampir saja selamat, tetapi tidak sepenuhnya selamat. Berarti nyaris saja, namun hilang sama sekali. Banyak sekali umat Tuhan yang saat ini berada di dalam kondisi itu. Mereka berpikir bahwa mereka adalah umat Tuhan, tapi bukan umat Tuhan yang sungguh-sungguh. Karena tidak ada penyerahan yang sepenuhnya. Karena belum mau untuk menjual segala miliknya untuk membeli dan mendapatkan karunia Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma. Menukarkan bukan dengan uang, karena uang dan harta talenta kita itu sepenuhnya adalah milik Tuhan. Jadi kita tidak bisa tukarkan itu. Yang bisa kita tukarkan adalah dengan penurutan kita sepenuhnya kepada perintah Tuhan. Yang bisa kita berikan adalah sepenuh hati, jiwa, dan raga kita. Seluruh kekuatan kita, hari-hari hidup kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Itulah cara kita untuk mendapatkan mutiara yang berharga itu. Hari ini, maukah Anda mengambil sebuah komitmen untuk datang kepada Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan, saya sadar saya miskin, buta, dan telanjang. Saya miskin akan kebenaran-Mu. Saya buta, tidak bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Tidak bisa membedakan dan memilih dengan benar antara yang baik dan yang jahat. Seringkali kecenderungan saya selalu melakukan hal-hal yang jahat, mengatakan hal-hal yang tidak baik, mengatakan hal-hal yang menurut saya adalah harus saya katakan, padahal sebetulnya itu adalah sesuatu yang tidak baik untuk saya katakan. Atau bahkan saya membiarkan diri saya untuk berbicara kata-kata yang tidak penting, kata-kata yang tidak membangun, tidak menolong orang untuk lebih dekat kepada Tuhan. Hanya ketawa-ketawa saja dan menghabiskan waktu, uang, serta tenaga saya untuk hal-hal yang tidak berguna. Hari ini marilah kita ambil komitmen. Kita minta Tuhan untuk memberikan kita kesungguh-sungguhan. Karena Tuhan rindu agar perubahan tabiat bisa muncul dalam hidup kita. Sehingga kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Marilah kita pada hari ini bukan berada di titik di mana kita hampir menjadi umat Tuhan, hampir diselamatkan, hampir masuk kerajaan surga, tapi tidak masuk dan justru terhilang. Biarlah kita serahkan diri kita sepenuhnya, jiwa, raga, serta pikiran kita. Sehingga dalam setiap hal kecil yang kita lakukan, kita tidak lagi bertanya, apa keuntungannya buat saya? Tetapi kita bertanya, apakah ini yang saya lakukan ini bisa memuliakan Tuhan? Apakah yang saya katakan ini bisa memuliakan Tuhan dan menolong orang lebih dekat kepada Tuhan? Apakah pekerjaan kita, usaha kita, cita-cita kita, setiap hal yang kita pelajari bisa memuliakan Tuhan dalam hidup kita? Sekianlah pembacaan dari buku Membina Kehidupan Abadi pada hari ini. Sampai ketemu lagi pemirsa di acara pembacaan buku yang selanjutnya. Tuhan memberkati dan Maranatha.